Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita boleh bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang empunya langit dan bumi dan segala isinya, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin hati dan pikiran kami, Bapa. Taruhkan hikmat, akal budi, sucikan, kuduskan, agar layak di hadapan Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mempunyai hati yang murah, maka saudara-saudara, orang yang melihat bahwa kita mempunyai hati yang murah terhadap orang lain, maka orang lain akan senang melihat kita. Karena kita adalah orang yang murah hati. Ketika kita bercerita kepada orang, maka orang melihat kita yang murah hati, mereka pun akan terikut senang melihat orang yang dalam keadaan bercerita dengan orang, dia mempunyai hati yang baik, mempunyai hati yang tulus. Dan ketika ada orang yang meminta nasihat kepada kita, maka saudara, kita orang yang murah hati akan memberikan nasihat-nasihat firman kepada orang yang datang dengan letih, lesu, dan berbeban berat. Orang yang akan mencurhat kepada kita, kita juga akan memberikan dia masukan-masukan di dalam firman Tuhan. Sebab orang yang murah hatinya, ketika dia datang kepada kita, maka orang yang murah hati dengan senang hati akan berkawan ketika dia meminta kepada kita untuk menyelesaikan, menasihati, memberi pandangan kepada masalah-masalah orang tersebut. Maka kita yang murah hati harus memberikan pandangan, harus memberikan pencerahan melalui firman Tuhan. Ketika ada orang yang datang kepada kita, kepada orang yang murah hati,
meminta bantuan kepada kita. Maka orang yang murah hati, jika dia berkelebihan di dalam kehidupannya, apakah orang yang datang akan meminta bantuan masalah materi? Ketika kita orang yang telah dipercayakan Tuhan menjadi orang yang diberkati dengan segala usaha pekerjaan, maka kita yang telah diberkati oleh Tuhan, kita juga akan memberikan kepada orang tersebut jika ia memerlukan pinjaman, ataukah itu berupa keuangan yang ia sedang butuhkan. Orang yang berkelebihan dan dia murah hati, pasti dia akan memberikannya. Karena Tuhan telah menanamkan di dalam hati dan pikirannya menjadi orang yang murah hati. Maka dia akan membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan dalam hal keuangan. Ketika ada orang yang hanya lewat saja kepada kita dan kita memberikan senyum yang murah hati, maka orang yang tersebut juga yang melihat kita, maka dia juga akan tersenyum. Karena kita memberikan senyum yang tulus dengan senyum yang murah hati. Dari hati yang paling dalam, dengan segala kemurahan-kemurahan yang Tuhan telah berikan kepada orang yang murah hati. Jadi murah hati itu adalah sesuatu yang Tuhan taruhkan kepada orang yang akan menjadi panutan bagi orang lain, sehingga orang yang murah-murah hati, mereka akan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupannya. Sebab murah hati adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membangkitkan semangat orang lain, untuk membangkitkan orang yang sedang sakit, untuk membangkitkan orang yang penuh dengan masalah. Ketika dia bercerita dengan orang yang murah hati, maka beban-beban hidupnya dia akan melewatinya dengan nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh orang yang murah hati. Sebab firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya. Di dalam firman Tuhan di ayatnya yang ke-8, saudara, dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah Bapa. Karena orang suci hati dan orang yang murah hati identik, saudara. Mereka akan melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Ketika dia berbagi apa yang Tuhan telah berikan kepada dia, maka dengan kasihnya dia juga akan memberi kepada orang lain. Jadi jadilah orang yang murah hati dalam kehidupan kita. Sebab saudara, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mau menempatkan hati kita di dalam firman-Nya, dan firman katakan, jika engkau tinggal di dalam aku, di dalam firman, maka aku akan tinggal di dalam kamu. Jadi mari tinggallah di dalam firman Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi pedoman hidup kita. Sebab dikatakan di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-31,
Tiap-tiap orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah menjadi orang yang murah hati di tengah-tengah kehidupanmu. Glory, haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa di surga, jadikan firman yang kami dengar berakar, berdasar di dalam kasih, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang murah hati, yang boleh membantu sesama yang memerlukan bantuan, nasihat, bahkan keuangan daripada orang-orang yang murah hati, sehingga orang-orang yang murah hati dengan kekuatan imannya, maka dia akan membantu orang-orang yang memerlukan. Karena dia adalah orang yang murah hati. Jadikan garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami, firman yang kami dengar. Glory, haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Haleluya. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.